Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsya Ahmad. Saya selaku presenter hari ini. Nah, teman-teman, di era digital saat ini, fotografi itu udah bukan lagi sekedar hobi, tapi juga peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, media sosial dan perkembangan teknologi membuat siapa saja bisa memulai, memasarkan karya, hingga mendapatkan penghasilan dari fotografi. Namun, banyak banget fotografer yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti membangun branding, menentukan harga jasa, hingga memasarkan karya di tengah sempitnya lowongan pekerjaan. Nah, melalui talk show ini kita akan membahas bagaimana fotografi itu bisa berkembang dan juga meningkatkan skill mereka. Untuk itu, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Derian dari Pixcraft ID yang akan membagikan pengalaman dan tips seputar fotografi dan juga bisnis kreatif nih teman-teman. Ayo. Halo. Halo Kak Derian. Nah, jadi beliau ini adalah Koderian Albert Putra dari Pixcraft ID. Koderian, saya izin bertanya nih, boleh kan? Boleh. Nah, pertanyaannya adalah, banyak fotografer pemula yang merasa fotonya itu bagus, tapi susah banget dapat klien. Menurut kamu, apa yang paling sering kurang dari fotografer pemula tersebut? Oke, yang pertama tuh yang paling sering kurang dari fotografer pemula, pertama kadang tuh suka nggak pede rasanya. Enggak. Pede. Karena gini, kita sosial media tuh fotografi tuh banyak banget dengan berbagai gaya, berbagai tema segala macam tuh. Jadi orang tuh kadang suka nggak pede ya, oh ini bagus, ada kayaknya kurang gitu. Nah, itu jadi orang tuh kadang suka nggak pede. Jadi kalau kita, saran saya nih, kalau kita punya karya, pede aja dulu sama karya kita. Karena bagus atau enggaknya itu tergantung persepsi orang. Betul. Mungkin kadang kan bagi kita bagus tapi bagi orang begitu, dan juga bagi kita kurang bagus tapi bagi orang juga bisa aja bagus. Jadi, Oke, terima kasih banget ya Kak Derian. Intinya kalian tuh harus pede aja ya teman-teman kalau kalian udah punya karya. Nah, semoga sesi hari ini dapat memberikan kita wawasan dan juga membuka perkembangan juga buat fotografi ke depannya. Untuk itu, sesi talk show hari ini mari kita mulai. Saya Arsya Ahmad, izin pamit. Halo semuanya, selamat sore. Yang terhormat Ibu Dewi selaku pengampu dosen pengampu mata kuliah public speaking dan teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita akan mengadakan talk show dengan topik yaitu fotografi. Perkenalkan, nama saya Devi Masilo Korudin. Dengan saya Riwici Sutanto. Nah, hari ini sesuai yang tadi saya sudah bilang, kita bakal membahas tentang fotografi. Wah, kayak menarik. Oh iya dong. Berarti baik juga, banyak kali itu ya. Kita ingin mengerti tentang fotografi. Betul Devin, banyak banget sih yang suka fotografi. Cuman kayaknya bingung nih, gimana biar hobi fotografi mereka bisa lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, oleh sebab itu kita hari ini bakal bahas tentang hal itu. Nah, sebelum kita mulai, aku di sini Riwici Sutanto akan mengadakan ice breaking. Nah, kalau boleh saya minta semuanya berdiri ya. Nah, udah berdiri semua kan? Jadi nama gamesnya itu adalah gerakan terbalik. Jadi kalau misal aku bilang angkat tangan, kalian harus turunin tangan. Kalau misal aku bilang turunin tangan, kalian harus angkat tangan. Contohnya begitu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Turunin tangan. Tangan. Angkat tangan. Lambaikan tangan. Ya, boleh kayak gitu boleh. Jadi kasih tangan yang random aja gitu. Jadi kayak yang penting tidak sesuai dengan yang aku sebut. Dan coba selanjutnya, putar kepala. Oh, ngangguk-ngangguk, boleh. Angkat satu kaki. Boleh. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan.
geleng-geleng kepala. Oke. Mungkin udah cukup kali ya. Silakan duduk ya, silakan duduk. Nah, langsung saja kita panggil moderator kita, Vano dan Marvel. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Gimana ini siang-siang ini masih semangat gak kalian? Apa tadi kita nggak ada kelas ya hari ini ya? Baru ini doang ya? Nggak ada ya, belum ya? Oke, jadi kenalin dulu nama saya Vano. Nama saya Marvel. Nah, pada hari ini tuh kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Yang kayak kalian lihat di sini kan ada tuh fotografimu. Narasumbernya ini adalah Koderian. Nah, Koderian ini kita akan berbicara tentang fotografi dalam bidang yang profesional dan ada menuntut kita dalam acara mini talkshow pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung panggil aja ya. Langsung saja kita sambut aja panggil sekarang. Aku Derian Albert Putra. Tepuk tangannya teman-teman. Nah, bagaimana kabarnya kok? Sehat. Kabar luar biasa ya hari ini. Saya sebelumnya cuman diundang tuh di apa ya? Di media tertutup lah. Gitu, di narasumber. Dan baru kali ini untuk di media terbuka di apa? Ada audiensnya kayak gini gitu. Biasanya cuma di wawancara. Ya boleh Gus, boleh sekarang duduk. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai sekaligus menambah wawasan untuk teman-teman semua yang ada di sini mengenai dunia fotografi yang sedang Koko Derian sekarang lakukan. Mari kita mulai. Oke, nah ini kan Koko udah cukup lama ya menjalani bidang fotografi ya. Aku mau nanya nih kok, bagaimana sih awalnya Koderian tuh bisa bertahan di industri fotografi ketika sekarang tuh persaingannya makin ketat? Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya singkatnya. Oke, nama saya Derian Albert Putra. Saya itu lahir di Pulau Dewata, Bali. Ya, jadi saya itu dulu pernah juga seperti kalian. Jadi memang basic saya awalnya tuh bukan di fotografi. Jadi saya dulu lulusan IT ya, teknik informatika. Ya, jadi terus menyeberang ke dunia fotografi. Nah, jadi buat kalian ya, memang saya awalnya tuh tidak ada basic sama sekali di bidang fotografi. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya gimana saya memulai awal, bahwa fotografi kan saingannya ini banyak banget gitu ya. Terus saya memulainya di awal gimana? Karena semua tuh bermulai dari hobi. Ya, jadi pertama tuh dibilang hobi juga enggak pertama ya. Karena pada saat itu saya udah kuliah sambil bekerja ya di satu perusahaan. Jadi di perusahaan itu tuh pada saat itu memang belum booming yang namanya sosial media. Gitu kan. Jadi pada tahun saya kerja tuh saya lulusan kan 2016 ya. Saya kerja di perusahaan itu awal mulai 2015 pertengahan. Ya, jadi saya memulai di sana awalnya sebagai seorang guru, ya guru multimedia. Nah pada saat itu saya itu di kantor itu memang butuh yang namanya sosial media. Ya jadi di mana ada editing video, ada foto yang dimana membutuhkan gambar yang lebih profesional. Dari situ memang ada kamera yang tidak terpakai. Nah, jadi ya saya memulai dari sana. Saya belajar sendiri ya, tidak ada mentor di sana karena memang tidak ada orang senior saya di tempat itu. Gitu ya. Dan memang saya memulai itu dan akhirnya saya bisa dan ya banyak teman-teman saya yang memuji saya lah ya. Kok kamu bisa gitu. Padahal sebelumnya saya tuh tertariknya banget dengan dunia IT atau coding ya. Saya suka banget dulu. Saya dulu tuh web developer sebelumnya gitu kan. Saya dulu web developer sebelumnya. Jadi memang saya suka gitu dan melihat perkembangannya pada saat itu di 2016 itu saya masih hobi dan masih ya menerima apa ya, saya sering bantu teman saya lah kayak jadi tukang lightingnya, terus kayak bawain lampu lah ibaratnya gitu lah kasarnya ya, terus kayak gini nih kalian ngesetting lighting segala macamnya seperti ini lah. Jadi pada saat itu saya lebih mengerti lah jadinya, oh foto yang bagus itu seperti apa, diajarin gitu sama teman saya. Nah akhirnya di 2019 ya 2019
2018, maaf 2019 kan COVID ya, 2018 akhir itu saya memberanikan diri untuk membuat sebuah brand saya yang pertama gitu, yang bergerak di bidang industri wedding fotografi sih lebih tepatnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa saya memulai bisnis itu? Karena begini, saya sudah sebelumnya itu pada saat sambil kuliah itu saya pernah terima kalau kita bilang tuh, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya terima job lah ya, atau terima order gitu ya. Itu order itu yaitu saya membangun sebuah aplikasi lah itu biasanya gitu, karena sebelumnya saya adalah seorang web developer ya, jadi saya suka nerima job dulu web developer gitu, dan memang dari saya nerima hal-hal itu ya, web developer itu ya sepertinya kayak apa, penghasilannya tuh ya, kalau misalkan kita orang IT ya, kalau ada orang IT di sini mungkin paham lah ya, itu tuh kayak dananya cairnya tuh agak lebih pelan gitu ya kan. Jadi karena saya kan perantau segala macam ya, kayak mungkin kalian kalau di sini ada perantau gitu kan pasti ada namanya kan, kalian butuh dana ya, atau kasarnya kalau bahasa kalian tuh butuh duit lah, ibaratnya gitu, BU ya kan. Nah, jadi ibaratnya ya kita butuh duitnya yang cepat gitu kan. Jadi butuh duitnya yang cepat, dan akhirnya di fotografi ini saya mulai dari hobi, dari ya saya percaya diri aja dulu, dari teman-teman saya yang muji saya, lu kok bisa ya gini-gini, yang nggak ada basic, nggak ada apa, tiba-tiba akhirnya bisa gitu. Jadi yang saya memulai dan bertahan sampai sekarang di 2026, jadi kurang lebih bertahan sekitar sudah hampir berjalan 7 tahun lah gitu. Dari 2018 akhir, 2019 itu ya, kita nggak usah hitung 2019 sampai 2021 ya, karena itu COVID ya, kita hitung dari 2022 aja sampai 2026 ya, mungkin sampai 2018 itu sekitar sudah 5 tahun kurang lebih seperti itu gitu. Dari pengalaman Koder ini sangat menarik ya. Jadi awal mulanya bikin bisnis di tahun 2000. Awal mulanya di 2018. Dan itu jadi aku juga mau nanya nih, jenis fotografi apa yang Koder pilih dan mengapa Koder memilih itu? Kenapa saya memilih ya? Saya tuh memilih industri di dunia wedding atau pernikahan ya. Karena memang gini, kalau misalkan saya berbicara dengan anak DKV, itu pasti yang mereka memegang kamera atau gimana, semua foto, kalau kalian pernah baca tweets atau apa, lihat TikTok gitu ya, pasti semua fotografer tuh bilang, kalau kalian mau jadi fotografer pemula, event pertama kalian atau kerjaan kalian yang pertama itu adalah pasti dunia wedding gitu. Pasti wedding, event pertama kalian tuh pasti wedding lah gitu, karena ya industri di wedding itu fotografi banyak, pemainnya juga banyak gitu. Dan saya memilih itu karena memang dari awal saya terjun belajar pun dengan yang tadi saya bilang ya, jadi tukang lampu gitu ya, segala macam. Nah itu saya dengan teman saya tuh di industri wedding gitu, jadi ya memang saya udah tahu lah kurang lebih, oh wedding tuh kayak gini, terus gimana kita fotografi wedding tuh kayak gini. Saya kan lihat kan teman saya seperti apa gitu kan, belajar. Memang teman saya juga mau ngajarin saya gitu ya, mau ngajak saya belajar. Jadi saya lebih memilih industri wedding karena itu yang sudah saya ketahui basicnya gitu. Jadi lambat laun memang saya membuka untuk lebih ke hal-hal yang lain selain wedding, dimana kayak seperti event, company ya, terus juga birthday gitu, dan juga akhirnya belakangan ini graduation, kurang lebih seperti itu sih. Dari situ pasti ada beberapa proyek yang bakal kau kerjain kan? Jadi aku juga mau nanya nih, apa aja sih proyek-proyek yang paling sulit kau kerjain dan gimana cara kau ngatasin itu? Oke, kalau proyek sih sebenarnya ini relatif ya, karena pasti semua proyek itu banyak kesulitannya sendiri. Ya pasti kalau yang paling sulit sih memang proyek company. Ya, karena pasti semua itu dimulai dari awal tuh udah pasti agak berbelit-belit gitu kan, karena kalau company itu pasti bisnis to bisnis gitu, jadi bukan kayak yang kalian ke wedding gitu ya, bisnis to customer gitu. Jadi memang lebih sulit untuk menangani event company ya. Satu, kita tuh persiapannya, prepare-nya pasti lebih lama, terus eksekusinya juga lebih lama, dan juga nanti post produksinya juga pasti akan jadi lebih lama juga gitu. Jadi memang sudah, tapi untuk company sendiri itu memang sudah ada deadline-nya, jadi lebih terstruktur dia. Kalau untuk company ya,
untuk project company, lebih terstruktur. Jadi misalkan 2 minggu kalian harus prepare, 2 minggu kalian harus produksi, 2 minggu berikutnya kalian harus post produksi. Jadi lebih prepare-nya tuh lebih lama gitu dan lebih terstruktur gitu dibandingkan wedding. Kalau wedding kan seharian selesai, dari jam 7 sampai jam 9 malam selesai. Jadi ya kurang lebih seperti itu menurut saya. Baik. Nah, kalau tadi kita kan bicarain yang paling sulit ya Ko ya. Nah ini sekarang aku mau nanya nih, momen yang paling bikin Koko bangga, momen yang paling happy-nya Koko tuh dalam kurun waktu Koko berkarir ini, kira-kira apa sih yang paling bangga, yang paling bikin Koko seneng? Kalau momen yang paling senang sih pasti ketika klien kita happy ya. Jadi ketika kita udah ngerjain request-nya atau mereka minta apa, jadi klien tuh happy, seneng, senyum, dan kita tuh pasti senang gitu. Cuman perbedaannya adalah ketika kita di industri kreatif, klien itu senang tuh ada banyak hal gitu. Senangnya itu mereka senang pada hari itu atau nanti mereka akan repeat order lagi ke kalian. Nah itu sih. Nah kalau yang paling saya senang sampai saat ini itu adalah waktu itu saya saya tuh kaget ya. Jadi ini nih yang konteks saya itu dari event organizer-nya yang biasa ngurusin Sinarmas. Ya, Sinarmas. Jadi pada saat itu ada launching perumahan ya. Launching perumahan Enchante, kalau kalian tahu di belakang tuh perumahan Enchante. Nah, itu waktu itu launchingnya itu di XS1. Nah, jadi pada saat itu dia minta saya untuk handle dari tim saya gitu untuk dokumentasinya. Nah, lalu berikutnya sampai sana berlanjut lagi, launching di perumahan kedua, perumahan Hiera, terus berikutnya perumahan Eona, dan akhirnya terakhir di BSD itu mereka ngadain acara Morris Club. Jadi Morris Club tuh ibaratnya mobil-mobil kodok punya komunitas mobil kodok gitu. Jadi memang orang-orangnya juga ya memang high class semua gitu kan. Jadi di situ saya merasa kayak kebanggaan saya tersendiri gitu. Dan kerjasamanya dengan Sinarmas BSD ini nggak putus gitu, bahkan sampai terakhir itu di Eona pun terus mereka buka Hiera, dan akhirnya dari marketing perumahan lain juga ada, kayak kemarin saya di Sentul gitu, saya lupa nama perumahannya apa ya, ada di Sentul kemarin launching, itu juga kita dokumentasi. Jadi benar-benar kayak itu tuh momen yang paling berharga lah buat saya, kayak pencapaian ya untuk di umur yang production saya yang di umur masih seumur jagung bisa dibilang ya, tapi ya saya udah bisa menangani hal itu. Nah, yang berarti emang banyak ya kalau kita bikin bisnis itu ada momen senengnya, ada momen yang downnya banget. Nah, kalau tadi kita kan bicarain tentang karir Koko ya. Nah, sekarang ini aku pengen mengarah tuh lebih ke strategi bisnisnya. Jadi kayak lebih ke arah manajemennya bisnisnya gitu kok. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ini kita akan bertanya yang lebih ke arah situ ya. Jadi kita mau nanya nih, strategi Koko dalam membangun relasi dengan klien agar kembali memakai jasa dari Koko. Oke, untuk membangun relasi sebenarnya kan klien itu bisa dibagi lah banyak ya. Ada itu klien kelas menengah, klien kelas atas, dan klien kelas ibaratnya middle down gitu. Jadi ketika kalian dapetin klien, nah itu usahain kalian tuh tahu mereka nih maunya apa gitu. Kalau klien kelas middle down atau kelas middle gitu ya, kalian kasih harga murah mereka pasti mau gitu. Itu udah itu udah hukum alam gitu. Kayak kalian anak kuliah, kalian pasti nyari makanan yang murah. Itu udah fix itu, no debat ya. Nah, itu kalian udah pasti. Tapi kalau kalian cari yang klien yang kelas atas, itu pasti kalian tuh harus tahu dulu mereka tuh maunya apa. Kalian tanya gitu. Kira-kira kebutuhan kakak ini seperti apa? Kira-kira apa aja yang diperlukan gitu. Kalau misalkan klien kelas atas, tiba-tiba kalian langsung sodorin price kalian gitu kan. Nah, kalau kalian harganya kemurahan, mereka akan curiga, ini murah amat gitu ya. Mereka akan curiga gitu. Nah, terus kalau mereka kalian tawarkan dengan sesuai kebutuhannya, nah itu mereka pasti akan percaya, oh ya mereka ini bisa cover sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kurang lebih seperti itu strateginya. Dan di sana kelihatan tuh profesionalitas kalian gitu. Ini profesionalitas sebelum kita bekerja ya, pada saat kita mulai deal-dealan di awal gitu. Nah, pada saat nanti kita sudah bekerja atau pada saat di lapangan, itu beda lagi. Jadi pada saat di lapangan itu kita udah harus ya kita pasti kontrol lah kru kita gitu. Supaya misalkan yang pertama terus misalkan kayak kita harus seragamnya gimana, kita menyesuaikan lah dengan mereka, kita mengikuti aturan segala macam. Jadi semuanya tuh kita udah prepare.
gitu, harus gimana. Karena pasti kalau apa ya, klien yang tadi saya bilang antara middle down, middle dan di atas, itu pasti perbedaannya kelihatan. Jadi ketika kalian kalau klien di middle down dan middle up itu nggak akan middle down dan apa di middle itu tidak akan pernah kayak ibaratnya dia tuh ngasih tahu kalian lah besok responnya ini ya gitu. Jadi itu acara formal. Nah, mereka tuh nggak akan. Tapi kalau misalkan middle di apa udah di atas gitu ya, itu mereka tuh pasti ngasih tahu besok kalian harus pakai baju hitam ya, celana hitam semua. Kalau bisa sepatu pun juga hitam. Jadi semua tuh harus ngikutin prosedur dari mereka. Jadi ya kita juga pasti akan briefing timnya dan kita arahin sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa segala macam. Dan juga post productionnya itu pasti mengikuti dengan dari deadline-nya mereka. Mereka butuhnya 2 minggu. Ya udah kita selesaikan. Kalau bisa sih lebih cepat. Jadi karena relasi untuk apa namanya si klien yang apa yang di atas ini mereka pas akan menghargai kalian yang tepat waktu gitu. Jadi kalau kalian yang agak ibaratnya tidak tepat waktu tuh udah pasti mereka tuh tidak akan apa repeat order lagi ke kalian, itu sudah fix gitu. Jadi kalian tuh udah harus bisa pintar-pintar baca juga gitu. Jadi relasi kalian nih kira-kira relasi mereka di kliennya nih middle down, middle up atau gimana gitu. Bukan berarti kita ini ya, cuman kita harus belajar juga karena kan kita berbisnis ya kan, bukan kita baca buku gitu. Udah itu aja sih mungkin. Nah, tadi kan Koko kan bilang kalau misalnya kalian itu ada yang middle up, ada yang middle down. Nah, berarti tentu untuk harga kedua klien itu pasti berbeda dong. Nah, cara nentuin harga untuk klien-kliennya itu gimana sih kok? Tolak ukurnya dari mana? Nah, kalau cara tolak ukur sebenarnya gini. Jadi ketika kalian memulai sebuah bisnis, ya. Kalau saya awalnya memulai sebuah bisnis tuh ini, saya tuh memang mengincar bangsa pasar yang middle sampai middle down kalau saya. Ya. Bahkan kalau bisa dibilang mungkin production saya kalau di harganya itu memang mungkin bisa dibilang paling murah ya. Ada lagi mungkin yang lebih murah ya. Karena kan saya udah umur pasti harga udah makin up gitu. Jadi saya pertama tuh konsepnya saya incar dulu harga yang paling murah gitu kan. Jadi yang paling murah ini sesuai dengan paket apa yang udah didapetin dan itu dijelaskan gitu. Lu dapat kita nih ambil paket yang murah dapatnya apa aja. Gitu kan. Nah ketika nanti misalkan ada klien yang up gitu ya di atas, nah mereka tuh pasti permintaannya macam-macam, jadi nggak sesuai dengan di paket. Nah pasti mereka akan tanya, kira-kira kalau di luar paket ini harganya berapa ya? Gitu. Kira-kira kalau di luar ini harganya berapa? Gitu. Misalkan kayak, anggaplah kita punya 3 paket misalkan, paket yang sudah fix gitu ya. Anggaplah dari yang paling murah itu harga di misalkan kita anggap di 2 juta, ya kan? Paket yang menengah kita anggap di 3 juta. Ya kan, paket yang paling mahal kita anggap di 4 juta. Nah, kalau misalkan kliennya ini apa dari company atau yang di atas, itu biasanya mereka akan tanya, kalau paket di luar ini itu harganya berapa ya? Saya ada penambahan kayaknya paket ini saya mau tambahin ini, mau tambahin ini, tambahin itu, tambahin itu. Nah, itu nanti pasti harganya akan lebih bengkak. Gitu. Lebih bengkak. Jadi, nah itu biasanya yang tadi saya bilang yang sebelumnya saya bilang ya mereka akan kasih tahu kebutuhan mereka gitu, dan kita harus tanya juga kira-kira kebutuhan kakak paketnya seperti apa, nanti bisa kita buatkan. Lebih seperti itu. Kita akan menanya juga strategi pemasaran apa yang paling efektif selama ini untuk mendapatkan klien baru secara konsisten. Oke, kalau pada saat pertama kali saya buka itu memang bener kayak ini gimana sih caranya gitu. Karena kan saya sistemnya tuh kalau orang sekarang bilang tuh apa ya, saya ini coba-coba gitu, karena saya tidak punya background bisnis gitu. Saya cuma punya basic nih jualan gitu. Jualan apa? Jualan sepatu. Basic saya pernah jualan sepatu waktu SMA gitu ya dulu. Sekolah saya jualan sepatu. Saya basicnya di situ. Nah sekarang kan dunia udah berubah ya, semua dari media digital apa segala macam, dan dari situ saya coba mulai promosi di digital apa segala macam, dan itu sangat berpengaruh gitu. Dan audiens pun juga beda. Misalkan kalian audiens di TikTok dan audiens di Instagram itu sangat berbeda. Gitu. Nah kalau kalian misalkan kayak anak-anak kuliah nih, kebanyakan pasti kalian scrollnya TikTok gitu. Nah tapi kalau misalkan di bisnis gitu ya, kalau kalian main di bisnis itu rata-rata klien yang banyak di link itu pasti orang yang dari Instagram, bukan dari TikTok. Nah, jadi itulah caranya saya tuh promosi. Pertama tuh memang dulu saya tuh baru ada TikTok tuh kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan lah gitu ya.
karena sebelumnya saya cuma main di Instagram aja gitu dan belum pernah dari TikTok juga. Banyak yang bilang coba dong dari TikTok. Nah sekarang tuh TikTok itu cuman media sebagai buat ngeramein aja gitu, naikin insight kalian doang. Nah biasanya orang apa atau audiens yang dari Instagram itu biasanya lebih oke untuk dealing gitu dibandingkan dari TikTok gitu. Karena sejauh ini saya belum masih, kalau dari dealing yang saya dapatkan itu masih hanya beberapa persen gitu. Jadi masih jauh sekali perbedaannya. Jadi kalau dari Instagram tuh kurang lebih sekitar 78% itu di tahun 2025. Tapi kalau dari TikTok tuh hanya sekitar sisanya gitu 22%. Gitu. Dan sisanya mungkin dari WhatsApp segala macam gitu. Itu sih media promosinya yang saya gunakan. Mungkin bisa di-spill IG-nya atau sosial medianya? Kalau IG kebetulan kalau saya pribadi, karena konsepnya saya kan corporate branding ya, bukan personal branding. Jadi saya tidak nge-brand diri saya gitu kan, karena memang saya nge-brandnya dari lama tuh memang corporate-nya gitu. Karena ini jadi di branding ini sendiri itu kalau kalian mau cek di IG-nya itu ada, IG pertama saya itu ada di onestep_production.id ya. Nah terus yang kedua itu pixcraft_id. Nah gitu. Dan kebetulan ya memang dari teman-teman kalian juga ada yang jadi anggota tim saya gitu, terus saya di production saya gitu. Jadi ya memang konsep saya itu berbisnis itu ya kita kru segala macam itu memang udah harus kekinian lah gitu. Karena orang zaman sekarang tuh pengennya tuh ya semua tuh hal-hal yang baru gitu, bukan hal-hal yang zaman dulu lah gitu. Udah nggak kaku kayak dulu lah gitu. Lebih sih kayak gitu ya. Jadi boleh di follow, kalau enggak ya dicek aja nggak apa-apa. Boleh nih teman-teman yang butuh jasa dari One Step dan juga Pickcraft ya. Bisa aja langsung DM buat kerabat terdekat kalian atau teman-teman kalian yang butuh, terutama di bagian event, wedding ataupun ulang tahun dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita kan udah ngebahas nih kalau misalnya tim Koko pun juga sendiri kan yang kekinian harus kekinian, bener kan? Nah, yang berarti kalau misalnya menurut generasi sekarang itu ya, berarti emang harus semuanya itu kayak mungkin cepat, instan gitu-gitu kan ya. Nah, ini aku mau nanya nih kok, ini menurut dari pandangan Koko sendiri ya tentang tentang fotografi pemula gitu. Nah, menurut pengalaman Kodirian nih, apakah pemula yang bermodalkan HP itu bisa bersaing di dunia fotografi? Dan kalaupun bisa, menurut Kodirian nih, brand HP apa sih yang sekiranya cocok untuk fotografi? Oke, ini banyak banget yang ditanyain ya. Waktu itu saya juga ditanyain tuh, kita cuma modal HP bisa nggak ya? Kita cuma modal HP bisa nggak ya? Zaman sekarang itu sangat bisa. Ya, jadi zaman sekarang tuh ada yang namanya ini baru booming di tahun 2025 pertengahan, sampai sekarang sangat booming dan setiap event pasti akan ada. Yaitu namanya, kalau misalkan dia di wedding itu namanya wedding content creator. Nah kalau misalkan di event itu ada namanya event content creator. Jadi itu semua menggunakan handphone. Bahkan ya pengalaman saya di beberapa event belakangan itu kayak si klien ini lebih penting, mereka lebih mementingkan dokumentasi dari si content creator ini, gitu loh. Walaupun sebenarnya mereka sudah hire fotografer dan videografer profesional. Karena apa? Satu, mereka itu akan selesainya lebih cepat gitu. Jadi mereka tag dari handphone langsung masukin, edit langsung masukin. Jadi acara selesai itu semua udah ada. Dan itu sangat berkembang zaman sekarang, gitu. Itu event content creator atau wedding content creator itu sangat berkembang sekarang, dan itu banyak pelakunya itu anak-anak kuliah semester 1, semester 2, pokoknya semester awal gitu. Ada juga yang semester akhir gitu. Itu banyak, dan itu juga udah ada agensinya gitu. Itu udah banyak agensinya untuk wedding content creator sendiri atau event content creator sendiri. Nah kalian ini sebagai mahasiswa ya, itu yang suka main HP apa segala macam, suka ngedit CapCut apa segala macam, nah itu sangat berpotensi ke sana. Kalau misalkan ditanya HP-nya apa gitu kan, sebenarnya gini, kalau untuk media, minimal medianya itu HP kalian tuh bisa support 4K aja udah cukup, udah gitu aja. Dan kalau kalau ngetek videonya HP kalian tuh nggak patah-patah jadinya videonya, udah itu aja gitu kan. Cuman kalau misalkan kalian mau lebih estetik, lebih beauty atau apa ya, memang kalau wedding sih kebanyakan minimal iPhone ya, karena mereka punya
Apalagi iPhone yang ada fitur sinematiknya. Nah mereka tuh butuh banget di situ. Ya, kalau untuk event segala macam tuh nggak butuh yang namanya iPhone. Karena kan event itu ya semua itu harus open, terbuka, ya nggak perlu lah sinematik gitu. Ya kurang lebih itu sih. Jadi buat kalian nih yang mahasiswa itu sangat berpotensi sekali dan sangat berpeluang, dan itu agensinya udah ada gitu loh. Dan itu kerjanya juga cepet, nggak lama gitu. Nggak kayak fotografer gitu, kayak saya kalau wedding tuh dari pagi sampai malam sampai selesai gitu. Dan kalau event content creator, wedding content creator cuman ya misalkan kalian di booking pas resepsi paling cuma 2 jam selesai. Nah, atau pas pemberkatannya 2 jam selesai. Atau mau di booking seharian juga bisa, harganya juga beda gitu. Nah, kalau fotografer kan udah paket dari pagi sampai selesai gitu kan. Nah, kalau kalian tuh bisa beda paketnya. Misalnya paket 2 jam ini berapa, paket ini berapa gitu, paket ini berapa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, jadi ya emang ternyata bisa gitu ya, pakai HP itu bisa banget, dan ternyata banyak juga peluang untuk orang bekerja pakai HP, dari kayak wedding content creator, dan itu ada event content creator. Nah, tapi yang namanya anak muda ya pasti kan ada kesalahan, ya kan, dan apalagi mereka tuh pemula juga. Nah, jadi aku mau nanya juga nih ke Koko, kira-kira kesalahan apa sih yang sering ditemukan ke orang-orang yang masih pemula gini? Biasanya kalau yang baru-baru pemula nih kelihatan. Kalau saya tuh ngelihatnya biasa kayak ini baru nih. Biasanya tuh mereka kayak gelagapan lah. Kayak selain gelagapan tuh, ngerti nggak maksudnya gelagapan? Kayak bingung gitu mau ngapain nih, gini kan? Ya itu kelihatan tuh di situ. Nah itu kesalahan pertama. Jadi pertama gini nih, buat kalian nih kalau nanti misalkan ada yang tertarik, misalkan kalian mau nih coba, kayaknya jadi wedding content creator seru ya, ini seru ya. Nah yang pertama kalian lakukan tuh kalian jangan pernah kelihatan kayak kalian tuh nggak tahu apa-apa. Itu di depan klien walaupun kalian pemula gitu. Minimal kalian udah kuasai rundown. Minimal ya udah kuasai rundownnya. Jam segini kalian harus ngapain, jam segini kalian harus ngapain, itu minimal kalian udah tahu. Gitu. Jangan sampai kayak di sini gue harus ngapain ya? Di sini gue harus ngapain ya? Nah, itu kelihatan banget kalian tuh tidak profesional. Gitu. Padahal kan kalian udah di-hire as a profesional gitu. Walaupun sebenarnya kalian tuh pemula. Gitu. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau pemula itu suka ceroboh gitu kan, kayak ibaratnya ya kalau fotografer sih wajar, kayak ibaratnya pasti ada aja barang yang ketinggalan, terus kayak entah itu lighting ketinggalan lah, entah itu memory cardnya ketinggalan, entah itu tutup lensa ketinggalan, itu paling sering tuh, entah itu charger ketinggalan gitu kan, segala macam. Nah itu makanya kalau kita mau jadi fotografer atau videografer di dunia industri profesional, nah itu kita harus jadi asisten dulu. Kenapa harus jadi asisten dulu? Ya itu kita harus tahu komponen-komponen kameranya, chargernya gimana, terus lensa buka, lensa tutupnya gimana, lensanya tipenya apa gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi untuk yang pemula disaranin minimal ketika kalian terjun di dunia profesional, minimal kalian kuasai rundownnya dulu. Jadi kalian tuh tahu harus ngapain. Gitu. Oke, jadi kita mau nanya juga bagaimana cara pemula untuk membuat portofolio, apalagi bagi pemula yang belum punya kamera profesional, apakah boleh menggunakan foto-foto yang dari HP untuk promosi? Untuk foto dari HP zaman sekarang sih boleh banget ya. Kalau dulu tuh burik banget, ya nggak bisa dulu. Saya juga dulu portofolio dari awal saya juga bingung nyarinya dari mana gitu. Kalau kalian sekarang dari foto kalian nih segala macam, kalian tinggal AI generate HD jadi fotonya. Gitu, manfaatin aja AI gitu. Nah, kita juga sama. Kita berdiri di industri ini, apalagi industri kreatif ya. Itu manfaatin AI itu adalah hal yang keharusan gitu. Karena apa? Satu, bikin lebih cepat. Nah, yang kedua, efisiensinya lebih banyak gitu. Jadi misalnya kayak ini, kayak kalian ngedit video gitu kan, videonya kok gini ya. Nah, pakai AI itu ke-generate lebih bagus. Itu udah banyak banget sekarang fotografer, videografer viral karena menggunakan AI. Baik. Jadi untuk pemula nih, menurut Koko salah 1 sampai 10, seberapa besar pemula tanpa kamera pro yang sukses di bisnis fotografi? Nah, mengapa kau Derian kasih angka segitu? Skala 1 sampai 10, pemula di bisnis profesional 10 dong. Karena saya juga berawal bukan dari seorang fotografer profesional, saya berawal dari seorang programmer gitu, yang tidak ngerti kamera, yang tidak tahu lensa itu apa, yang tidak tahu kamera ini fungsinya untuk apa gitu kan. Jadi ya buat kalian, apalagi sekarang yang tadi saya bilang kan, pakai HP pun sekarang udah bisa gitu. Bahkan sekarang orang pun kadang suka membandingkan gitu. Kalau kalian fotografer,
pemula kalian nggak bisa apa-apa, fotonya kurang bagus. Nah, misalkan dia hire konten kreatornya lebih oke, itu bisa dibandingin dan bisa jadi viral di Threads gitu. Fotografer gue kayak gini, tapi konten kreator gue lebih bagus gitu. Jadi pemula ya 10 buat saya, karena saya pun berawal dari bukan seorang yang mendalami dunia fotografi dari awal. Oke. Nah, kita kan ini kan udah nanya-nanya mulu nih ke Koko, kita berdua. Nah, kayaknya banyak deh juga kemungkinan ada teman-teman yang mau nanya ke Koko. Kita mungkin buka sesi Q&A ya. Boleh ya, Koko? Boleh. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Nah, Oke, halo Ko. Halo. Sebelumnya Iya. perkenalkan, nama aku Jesslyn. Ya. Mungkin aku di sini mau nanya-nanya dikit soal tips fotografi lah ya. Kira-kira Koko sendiri ada nggak ya tips kalau misalnya lagi ngefoto di outdoor, misalnya settingan shutter speednya, ISO-nya gitu-gitu. Oke, thank you. Jadi mau sekalian nggak bagaimana? Mau sekalian atau satu-satu dulu aja? Kalau untuk di outdoor sendiri kita harus lihat dulu kebutuhannya apa. Ya kan? Kalau misalkan kita fotonya event, kalau untuk shutter speed sendiri kan kita sekarang kamera itu udah banyak ya. Entah itu kamu mau pakainya DSLR apa mirrorless. Nah kalau mau pakai mirrorless kan pasti autofocusnya lebih cepat, teknologinya lebih bagus, ya kan. Jadi biasanya kalau kita mau lebih estetik kan pasti diafragmanya harus lebih besar. Ya, misalkan di 2,8 atau 4. Sebelumnya kamu udah paham diafragma shutter speed atau belum? Nah, oke. Jadi diafragma itu adalah bukaan lensa ya. Jadi yang dimana kalau kalian ngecek HP kalian masing-masing, itu ada namanya diafragma atau F bilangnya. Nah F itu biasanya yang bikin foto kalian tuh lebih bokeh. Tahu bokeh maksudnya ya? Belakangnya tuh ngeblur. Nah, itu diafragma tuh namanya. Kalau shutter speed biasanya tuh dipakai pada saat gimana kamera tuh nangkep kecepatannya. Jadi misalkan kalian kalau foto, kadang kan sekarang kan banyak tuh foto-foto yang blurry kan, pinggirannya kayak mereka foto begini terus tiba-tiba blur belakangnya. Nah itu biasanya satu speednya rendah, gitu, tapi mereka fokus ke satu objek. Nah jadi mereka makanya pinggirnya tuh lebih ke blurry. Nah kalau misalkan kamu foto di outdoor, nah itu ada beberapa hal yang bisa kamu korbankan. Kadang kalau kita pakai lensa yang udah diafragmanya lebih kecil gitu ya, atau ini, nah itu biasanya ISO-nya yang kita korbankan. Tapi kalau kita punya misalkan kayak diafragmanya besar gitu, kita punyanya ini cuma satu lensa gitu, diafragma besar, kita punya lensa fix yang nggak bisa di zoom ya, ada itu pasti bukannya besar dan bokeh banget gitu. Nah itu kalau pakai di outdoor gimana? Nah, itu biasanya kita korbankan, padahal kita udah pakai ISO-nya ini rendah banget gitu. Nah itu kita korbankan di shutter speed gitu. Dan kenapa kita korbankan di shutter speed? Karena pasti ketika objek kamu goyang itu juga tidak akan misfokus gitu. Jadi kalian harus lihat dulu, kalian tuh pakainya lensa apa, kalian tuh pakainya kameranya apa dulu gitu. Kalau DSLR ya saya sarankan sih kalian harus korbankan shutter speed gitu. Kalau DSLR ya, karena teknologinya udah lama banget kalau DSLR. Kalau mirrorless sekarang kalian ngunci AF gitu kan, atau eye tracking atau object tracking atau misalkan ini, itu udah pasti fokus gitu, karena udah main teknologi semua. Kurang lebih seperti itu sih jawaban dari saya. Karena waktunya sudah habis, baik. Jadi segitu aja obrolan dari kita bersama Koder. Terima kasih banyak buat Koderian yang sudah membantu membagi pengalaman dan ilmu pada kita semua. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, terima kasih ya. Ya, selanjutnya saya akan serahkan kepada MC untuk penutupan. Oke Rio, menurut kamu bagaimana acaranya? Asik banget sih kataku sih, gila. Kita jadi lebih tahu cara untuk dapat untung dari hobi kita, terutama dalam fotografi. Nah, Koderian ini udah sangat informatif banget menjelaskan segala macam aspek untuk kita mulai bisnis fotografi sampai bagian-bagian fotografi apa yang perlu kita pentingkan untuk mulai bisnis kita. Nah, untuk audiens sekaliannya, apakah acara ini asik? Oke,
Oke. Sekian dari kami, sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat semuanya. Dadah. Kita sesi foto dulu lah ya. Oh ya, pembagian sertifikat dulu kalau gitu. Untuk Ibu Dewi kami minta untuk memberikan sertifikat kepada Pak Derian. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Ko Derian. Kita lanjut ke sesi foto berikutnya. Koderiannya di tengah aja, di tengah. Ya, silakan Pak. Foto ya. Di tengah. Yuk. Isi yang di samping. Terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ko Derian. Saya Arnold Samuel, berada di UMN Gedung D, Lecture Theater, di mana talk show Klik Edit Cuan diselenggarakan. Dari sosok Derian kita belajar bahwa fotografi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti Ko Derian tadi yang mengatakan kalau dia awalnya bukan ahli fotografi tapi juga merupakan seorang IT awalnya. Dan juga kita juga bisa belajar dari dia bagaimana memahami kebutuhan klien dan juga memberikan pelayanan terbaik. Dan juga kita belajar kalau misalkan kemungkinan besar kita bila terjun dalam dunia fotografi, maka kita akan terjun ke dalam bidang wedding terlebih dahulu. Gunakan juga media sosial seperti yang Ko Derian gunakan, yang dimana dia menggunakan Instagram dan bisa dibilang Instagramnya bernama Pixcraft dan juga One Step Production yang menjadi sarana promosi terarah yang Ko Derian miliki. Jadi kita juga sebagai generasi sekarang jangan takut untuk menunjukkan hasil-hasil dari karya foto kita. Jangan hanya menyimpannya di galeri, tapi juga bisa di-share melalui sosial media agar karya kita bisa dilihat oleh semua orang. Penting juga untuk bersikap profesional, membangun portofolio dan juga mengatur keuangan bisnis agar akan tetap sehat. Minimal bertingkah profesional, jangan menggelagap, dan juga selalu tepat waktu agar membangun relasi dan juga kesan baik kepada klien, agar begitu klien mendapatkan bentuk kepercayaan diri bagi kita. Jadi kalian akan berkemungkinan besar akan datang lagi kepada kita. Semoga talk show hari ini memotivasi kalian. Saya Arnold Samuel dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Teruslah berkarya, terus memotret, dan mari raih cuan dari setiap klik yang kita buat. Terima kasih, sekian.